Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang paling pantas kita ucapkan hari ini selain ucapan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Atas kudroh dan irodahnya kita dipertemukan kembali selama Ramadan ya dan Syawal 2 bulan. Kita baru bisa melanjutkan kembali seri Kitabul Adab setelah adab makan, minum, tidur. Nah, berpakaian ini rada panjang. Karena ada beberapa nanti ikhtilaf yang kita temukan, makanya ini mungkin baru sesi pertama. Alhamdulillah hari ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah, betul Bu ya? Sudah awal bulan Dzulqa'dah, sudah 1 bulan kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Justru pertaruhannya sekarang Bu, kalau di Ramadan 1 hari bisa 3 juz, ada yang sampai 5 juz, tapi kenapa kalau sekarang agak susah ya punya? Sajuz ge heuai wae. Jangankan sajuz, salembar we. Salembar teh aya we gogodana Bu. Jadi kalau kita adalah para penghamba Ramadan yang hanya menghambakan diri kepada Allah bulan Ramadan saja, maka bulan-bulan semacam ini kita akan menjadi melemah. Padahal Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kapan? Selain hanya Ramadan, tetapi bulan-bulan berikutnya. Makanya kedah nama ayeuna teh leuwih sumanget, Bu. Tapi kadang-kadang karena libur sigana nyebutnya. Apalagi di Bandung ini termasuk sekarang si copitnya terus meningkat. Tiap rek asup sekolah gitu, Bu. Jadi kalau kemarin India terus, pas ketika mau mudik, nah enak badu sekolah ningkat deui. Gogodana gitu wae Bu. Tapi ya tadi mudah-mudahan kita hanya berharap kepada Allah kita bisa melalui hal ini dengan terbaik. Karena yang paling poin terbaiknya adalah bukan masalah susah dan senangnya, tapi sikap kita yang lahir saat kita susah dan senangnya. Jadi sekarang banyak ujian sabarnya. Bab kita kali ini tentang sesuatu yang sudah sehari-hari kita bahas, tentang adab berpakaian atau adabul libas. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasay yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Allah berfirman, ya bani Adam. Di dalam Al-Qur'an Bu, manusia diseru dengan berbagai bahasa atau berbagai varian kalimat. Ada nanti ya ayuhan nas, manusia. Ada al-insan, ada al-bashar, nanti ada juga nas. Yang masing-masing kalimat ini memiliki penekanan yang berbeda-beda. Jadi manusia dalam Quran kadang disebut tadi al-insan. Seperti innal insana lafi khusr, menggunakan kalimat insan. Nanti menggunakan kalimat al-insu seperti wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kemudian menggunakan kalimat nas seperti kul a'udzu birabbin nas. Ada juga nanti menggunakan kalimat bashar seperti innama ana basyarun mislukum. Kemudian menggunakan kalimat bariyah. Di urang masuk make embok biasa Bu. Ini bariyah. Surat apa Bu? Ulaika hum khairul bariyah. Surat apa? Al-Bayyinah. Yang bisa menjawab boleh pulang. Nah, Al-Bayyinah. Kemudian ada lagi Bani Adam.
Jadi unik dalam bab berpakaian ini, yang diseru bukan bashar, bukan nas, bukan insan, tapi Bani Adam. Artinya anak Adam. Lamun disebut anak Adam berarti aya anak monyet, anak munding, dan anak yang lain. Bu. Ini anak Adam, artinya menyebut turunan. Yang diseru bukan ya ayuhal insan, manusia. Secara keseluruhan atau ya ayuhan nas. Wahai anak Adam, kalau Allah menyeru, memanggil berarti dua biasanya. Bu. Kalau tidak disuruh, dilarang biasanya. Jadi kalau nggak disuruh mah dilarang. Nah di sini ada seruan, qad anzalna alaikum libasan. Allah sudah menurunkan pakaian. Yuwari sawatikum. Untuk menutup auratmu. Kade aurat bukan nusok rarangkeng di dia bu, eta. Bukan kitu aurat. Kayak baso aurat kan ada. Aurat. Aurat. Nah tadi kenapa saya sampaikan ini kenapa Bani Adam. Karena ternyata anu layak di bajuan mah anak Adam. Yang layak pakai pakaian mah anak Adam. Kucing ada yang pakai baju? Anjing ada yang pakai baju bu? Ada enggak anjing di bajuan ayah bu? Ayah. Monyet? Salah. Monyet tong nunjuk ke ibu-ibu. Monyet ada yang di baju? Di hijaban we ayah monyet nama sembarangan bu. Monyet. Pertanyaan anak ngarasa ginding teu lamun monyet di bajuan? Henteu biasa. Kalau kucing di bajuan yang merasa bangga bukan kucingnya. Sugan ucing di bajuan lompang jadi kieu. Oh biasa we. Yang bangga nunungtun ucingna. Nyebutnya. Jadi yang merasa bangga yang punya kucingnya. Anjing di bajuan bahkan si anjing eta baju nate kadang lebih mahal daripada nunungtuna. Saya lihat ada di berita baju anjing eta puntanya ada sanes kasarnya ada anjing ada yang lebih halus? Nggak adanya si anjing we anjing eta pakai baju itu teh bu, mohon maaf ada yang lebih mahal daripada baju kita. Saya aja baju kadang beli di Empire bu, ya Empire itu Empire pengajian. Di Empire, eta baju anjing mata ayah dijualan di Empire bu. Tapi ketika anjing, monyet atau binatang yang lain diberi baju, mereka tidak merasa bangga. Biasa bu. Antara pakai baju dan tidak pakai baju biasa. Bahkan pakai baju mereka nggak nyaman. Kenapa? Karena fitrahnya tidak pakai baju. Tapi anak Adam fitrahnya menutup aurat pakai baju. Makanya lamun ayah anak Adam tadi baju siga naon. Nah jika eta baladna bu. Nah makanya Allah menurunkan pakaian ini bukan untuk bani yang lain. Tapi untuk Bani Adam. Untuk anak Adam. Karena yang layak pakai pakaian hanya anak Adam. Walaupun kalimatnya kami turunkan. Ibu pernah melihat ada kerudung turun dari langit? Kerudung turun di langit gagaya bagan. Ibu kantun mulungan kan itu bu. Yang diturunkan rizkinya untuk pakai pakaian. Air turun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bu. Menghidupkan hewan-hewan yang dari situ manusia kemudian membuat pakaian. Nah, fungsi pakaian buat apa? Yuwari sawatikum, menutup aurat. Apa itu aurat? Secara bahasa, bagian tubuh yang malu bila terlihat. Yang aib apabila terlihat. Nah, tapi kalau hanya sampai di sini bu, ukuran rasa malu orang beda-beda. Ini kita nggak berbicara dulu pakai syariat Islam ya. Di adat Sunda, kalau tidak berkerudung termasuk sopan tidak? Sopan. Kelihatan betis sopan bu? Sopan. Lamun 2 jengkal di atas lutut baru. Tapi ameng ke Papua. Nah, tong dibahambarkeun lah untuk ibu-ibu wungkul. Kadang bu, mohon maaf, kahandap ditutup, kaluhur tidak terbuka itu biasa. Kenapa?
Karena mungkin beda standarnya. Main ke Hawaii, atau jauh-jauh lah. Kalau di Jawa Barat Batu Karas, atau di daerah-daerah Bali saya belum pernah. Karena saya pertama kali datang ke Batu Karas saja sudah kapok Bu. Baru duduk, wisuda, ceritanya wisuda tahfidz. Nah, wisuda tahfidz ngajak berlibur anu harapid. Duduk di situ, Gusti Nu Agung imah hafalan teh muruluk deui atuh Bu. Itu di depan saya Bu, anu make segitiga pengaman dan kacamata di dada, eta hungkul. Leuheung mun garoreng alhalus Bu. Udah di Sindang Laya mah eueuh nu kitu teh Bu. Cicaheum tara aya ningali, di situ mah ya Allah leuheung hiji, ieu mangabring. Satu, ya untung can ngicep. Wah ieu mah apalan leungitan deui keur macan nepi 30 juz Bu. Sigana beak ka Bandung teh geus beak Bu tinggalina atoyina meureunana. Kenapa? Aduh, nah nu kieu wungkul sampai akhirnya ke panitia teh, ieu tong lilating di dieu ya. Cilaha tadinya mau berlibur ke pantai melihat, tapi kalau disuguhi yang begitu repot juga. Oh Ustaz kan tantangan, tantangan dah ngeresep gitu Bu. Nah, ukuran apa mereka begitu teh rasa ayah, rasa malu tidak Bu? Tidak. Karena menurut mereka masih ditutupan etana keneh. Nu pentingnya masih ditutup. Duh kalau nu pentingnya dibuka mah. Jadi inti pentingnya si eta katutupan aman keneh. Tuh. Jadi kalau dikembalikan aurat itu kepada rasa malu masing-masing susah. Jika pengajian di sini dengan pengajian nanti di Pangandaran atau di Hawaii beda. Pengawasan ibu-ibu teh jika marakan kitu Bu. Da kami mah baru malu kalau terbuka seluruhnya. Selama ini terlindungi aman begitu. Makanya nanti aurat secara syar'i artinya bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah dan Rasulnya. Nah itu yang kita bahas. Jadi tidak dikembalikan pada rasa malu masing-masing karena masing-masing mungkin beda standar rasa malu. Tetapi nanti kembali kepada bagaimana syariat mengatur aurat atau bagian tubuh mana yang wajib ditutup menurut perintah Allah dan Rasulnya. Malunya beda Bu, ada malu karena fitriah kita, karena fitrah kita malu, memang kita kan punya rasa malu Bu. Ada malu karena Bu, ini mah ketauhidan atau akidah kita. Kalau bahasa ini mah, ada karena garizah atau watak kita memang manusia punya rasa malu. Ada malu yang lahir dari keimanan kita. Nah ini dibedakan Bu. Ternyata kaitan pakaian ini syariat turut mengatur. Jadi tentang pakaian syariat turut mengatur. Tidak sembarangan. Makanya nanti rasa malu lahirnya bukan rasa malu karena garizah, karena watak, karena tabiat kita. Punten, jangan dulu bicara masalah syariat Islam lah. Kita simpen dulu Bu. Orang tanpa syariat Islam sudah punya rasa malu sehingga ditutupi kan pakaiannya. Tapi kan tadi saya sampaikan rasa malu tiap daerah mungkin berbeda-beda. Lalu mohon maaf misalkan di Sunda saja. Orang betis terlihat masih belum malu. Tapi coba kalaupun tentunya ini ibu-ibu unggul. Agak naik ke atas orang sudah punya rasa malu. Nah rasa malu yang ini lahirnya dari gorizah atau dari watak atau tabiat atau kebiasaan yang terbentuk di masyarakat. Saya ulang ya, rasa malu yang tadi mohon maaf tersingkap, terlihat lututnya, terlihat pahanya, malu Bu, tapi malunya lahir karena watak, tabiat manusia sendiri karena memang manusia sudah punya rasa malu. Dua, kenapa malu? Karena aturan di situ secara adat kalau orang terlihat paha itu harus malu. Nah, tapi di sini malunya harus karena dasarnya iman. Kenapa? Karena pakaian di sini diturunkan atau diatur oleh syariat.
Maka rasa malu yang timbul, rasa malu ketika orang berpakaian tidak mengikuti aturan Allah. Nah, gitu Bu. Jadi makanya dia beriman misalkan. Tapi belum berkerudung. Kemana-mana teu era we. Kenapa? Karena secara tabiat ini biasa kan. Di lingkungan kita enggak termasuk aib kan. Kalau orang tidak berkerudung kan. Gitu. Tetapi secara keimanan, kenapa dia tidak malu? Berarti belum ada rasa malu dari sisi keimanan dia. Tapi coba ibu ayeuna, dibayar 1 juta Bu, berani nggak di hadapan saya sekarang buka kerudung? Wanita Bu, kenapa? Lain masalah duit 1 juta, tapi ini perintah Allah, kalau saya buka bukan malu karena orang, tapi malu karena Allah, karena saya melanggar perintah Allah. Eta bedanya. Jadi bedakan ada malu yang memang kita sudah punya rasa malu selaku manusia, tabiatnya. 2, malu yang lahir karena keimanan. Maka ada bahasa kan, sabda Rasulullah, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Malu apa Bu di situ? Malu karena kalau dia melanggar aturan Allah, baik perintah atau larangan. Di orang masuk salah nempatkan rasa malu. Hayu orang ngaos isin teu tiasa abdi mah. Tah, salah Bu maluna. Nu kieu mah kudu era. Saya kasih contoh misalkan. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mau bertanya tapi malu. Kenapa? Hanya pokoknya izin ya Rasul. Nah Rasul sampaikan tidak boleh malu dalam urusan kebenaran. Ternyata apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang perempuan mengalami mimpi seperti mimpinya laki-laki? Kan izin Bu nanya ke nuki atau ke Rasul. Apa saya harus mandi? Pan izin Bu, malu nanya nuki teh. Tapi kata Nabi la yastahi, jangan malu terkait dengan kebenaran. Karena kalau kamu malu terhadap hal ini kamu tidak dapat ilmu. Gitu kan. Akhirnya kan Rasul sampaikan, apabila idza ra'at al-ma'a, bila si perempuan itu melihat air maka dia wajib mandi, lain cai tinubak Bu. Misalkan bangun tidur basah karena ada sesuatu yang keluar lah, maka dia wajib mandi. Protes oke Bu, ya Rasulullah bagaimana mungkin seorang perempuan bisa keluar mani seperti laki-laki? Kata Rasul, sama perempuan pun dengan laki-laki. Kalau perempuan tidak keluar mani, dari mana datangnya kemiripan? Gitu. Jadi kemiripan pada diri anak itu kumacai gitu. Gitu Bu, ada hadisnya, ada rumusnya Bu. Kan ada anak teh laki-laki tapi mirip ibunya. Ada anak perempuan tapi ngagegagna mirip bapakna. Kumisan siga bapakna. Aya bukan beda, bapakna mah tebal, ieu mah ayalah kumisnya lumayan Bu gitunya. Nah, ada kan? Ada yang laki-laki fotokopian sekali bapaknya. Dari mulai badannya, tinggi badannya, biasanya susunan giginya, susunan gaya dia berjalan, bahkan ada yang suara saja yang mirip. Seperti putra-putranya Kiai Haji Zainuddin MZ kan itu suaranya saja mirip kan. 2 anak atau 3 anaknya lah yang saya pernah lihat, 2 anaknya lah yang pernah saya lihat tuh, itu suaranya mirip. Suaranya mirip. Wajar dah gennya kadinya gitu. Suaranya mirip, cara pakai kopiahna mirip, rambutna mirip, nyerengehna mirip, dia anakna itu fotokopian. Ada yang fotokopian ibunya banget. Aya nu teh jiga bapana teh jiga ibuna. Nah, usah dia mah jiga tatangga. Nah, eta Bu. Eta mah kolaborasi biasanya. Jadi kolaborasi artinya naon tidak ada yang lebih dominan. Jadi kan ieu mah teu ka bapana, teu ka ibuna, artinya duanana aya di situ. Nah, ada yang semacam itu. Itu teh ada susah Bu. Nah, gara-gara dibikinnya malam atau siang, atau gara-gara harinya, bukan, itu mah ku Allah. Nah, susah. Tiap anak itu lahir dengan makhluk yang berbeda dengan ibu dan bapaknya. Itu warnanya beda. Nah, kembali tadi, Allah menurunkan pakaian, tujuan pertama menutup aurat. Aurat yang mana? Aurat yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk ditutup. Nah, kita belum bahas nih. 2, warisa.
Pakaian itu adalah untuk perhiasan. Jadi Allah menurunkan pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Nah, jadi pakaian itu bagi manusia memperindah. Dan munding mah digamisan, bu tuh leuwih alus. Ya munding digamisan, huk ditiungan, pakai hijab, munding biasa we. Manusia mah bu, pakaian itu memperindah dirinya. Jadi pakaian itu selain menutup aurat harus terlihat indah. Cing, kira-kira ibu pakai baju menutup aurat. Mun disimut wungkul, kliwok simutan nutupan aurat tuh bu. Nutup balanja teh diharudung we buku simut. Nutupan aurat ngan mantes henteu. Jangan kan begitu, ibu kerudung warna merah, baju warna kuning, rok warna hijau, memang menutup aurat. Ngan apa kata orang, Gusti setopan lempang. Ya kan merah kuning hijau, aduh, ya pelangi eta mampu dari atas sampai bawah warna kaos kaki aja satu hitam satu putih. Aya nu nyarek teh Bu? Henteu. Yang penting nutup aurat tidak nutup aurat. Anta di pakaian itu warisan keindahan. Jadi ada unsur keindahannya. Makanya ibu-ibu yang hidup tahun 90 awal, ketika awal-awal mulai orang-orang tuh berkerudung, sia kieu teu itunya Bu, tidak. Nu aya nu karotak teh. Dulu guru saya itu ke atas pakai kerudung, bawahnya pakai stocking panjang teh geuning. Bunyi roknya masih pendek. Dulu begitu. Awal sebelumnya ciput. Ayeuna mah jarangnya nu ciput teh, Bu. Kerudungan teh kitu kan gapuikeun ka dieu set. Mun aya angin teh geuningan kiber tata kerudung teh aya nu kitunya zaman bareto mah. Itulah yang namanya karena manusia itu disebut al-insan. Makhluk yang cerdas Bu, terus menerus berinovasi. Akhirnya ibu tren nih kerudung begini. Sekarang udah ada tren berkerudung belum Bu? Udah ada yang terbaru? Saya masak gitu keneh gitu ya. Tapi ada Bu perubahan kan. Sekarang kerudung yang panjang itu dulu tahun 97, 98. Ada perempuan, kebetulan teteh saya pakai kerudung yang lebar, kuliah di Unisba. Naon budak, bener ridu pakai kerudung juga gitu gaya bagan. Ayeuna mah rata-rata nu ngomong gitu ge make. Gitu kan? Ada pergeseran kan, trennya begitu kan. Ayeuna sekarang itu dulu bener ridu kerudung gitu. Nya ditiungnya di celana. Kan dulu gitunya dicibir dulu Bu, pakai kerudung ke celana. Padahal kan jadi kan lucu Bu, kerudungna tapi pelah di motor, pakai motor eta bitis Bu langsung kade katingali kan jadi enak Bu. Nah eta dulu mah gitu, ayeuna mah kepikir berenang oh akhirnya sama tuh. Jadi berkembang Bu. Jadi itu passion itu silahkan saja. Sekarang seperti ini nanti akan ada ditemukan passion-passion baru. Kan pernah era kerudung naon ngaranna instan nya. Sekarang rata-rata anak-anak ABG dan ABCD sekarang jarang mau pakai pakaian pakai kerudung syar'i, pakai kerudung apa? Kerudung instan, pakainya kerudung biasa deui karena ada seninya lebih gitu. Itu silahkan saja, itu bagian dari warisa, terlihat indah. Gitu. Mangga Ibu indah teh, tapi nanti ada di belakang ada hadis-hadis mana batasannya. Gitu. Bisi Ibu make beureum euceuy. Taruh beureum euceuy teh bahasa Indonesianya apa ya? Gitu sampai ke buricak burenong Bu. Memang kerudungnya syar'i, tapi ini bika ketebak lampu teh waduh gemerlapan nah eta. Si gaya artis kan ya berhijab tapi ya Allah eta make tiung juga nyunyuhun naon bohlam, waduh gitu. Asa kudu kitu-kitu teuing gitu misalkeun itu. Nanti ada batasannya gitu. Nah, walibasu taqwa dzalika khairun. Pakaian ketakwaan. Itulah yang paling baik. Pakaian ketakwaan lain baju takwa. Pono kieu tah misalkan ieu kerah nu kieu. Ieu teh kerah naon disebut ciangi naon? Eta mah ti Cina, Bu, Jet Li ge kerahna jiga kieu. Yang begini-begini misalkan kalau baju modelnya begini bukan baju Islami. Baju Islami mah kaitan nutup aurat atau tidaknya. Gitu. Jadi baju takwa oh itu baju Islam. Kopiah ini Islami tidak? Enggak juga, kopiah hideung enggak Islami begini. Emang Rasul kopiahnya siga kieu? Henteu, ieu mah adat di kita saja. Ayo nama di kita non muslimnya kopiahnya siga kieu. Kan aya non muslim Bu, make kopiah kieu eleh abdi mah. Saya mah saridu di kopiah teh. Nah, ada yang pakai ridu pakai kopiah begini, terus pakai baju koko tapi dia bukan muslim.
Aya tabuna TV teh si eta teh bukan muslim tapi wah tak lepas kopea. Nah, cuma memang kulturnya di kita biasa orang berpenampilan pakai baju koko kalau kita pakai baju tuh ngaranna geus kokonya. Sok disebut koko mah naon, Bu? Cina atunya salah. Mata ganti atuh pakai baju koko, baju kakak, baju akang atunya. Nah, itu sudah ciri ya. Ciri khas. Makanya ketika dipakai ku batur teh urang, nah hanas di kopea, di sorban ternyata bukan muslim. Padahal sebetulnya bukan ciri keislaman itu. Hanya tadi kultur di kita pakaian begini adalah seorang muslim. Gitu. Sebetulnya itu. Jadi pakaian ketakwaan itu ada yang mengatakan bahwa pakaian yang sesuai dengan syariat, ada yang mengatakan baju besi, baju perang. Gitu. Dan ada beberapa lagi lah penafsiran yang lain, itu lebih baik. Dzalika min ayatilah, pakaian itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allahum yadzakkarun, supaya mereka selalu ingat. Poin 2, perintah menutup aurat dan haram melihat aurat orang lain, kecuali yang dihalalkan baginya. Kalau perempuan boleh melihat aurat perempuan. Auratnya aya nu sugro, aya nu kubro lah, dibahasakeun gitu. Ada yang biasa, ada yang luar biasa. Kalau dokter perempuan boleh melihat kemaluan perempuan gitu, boleh tidak Bu? Tidak boleh. Walaupun sesama perempuan, kajeun dokter. Memang lamun dokter, Bu ningal langsung gitu ya, satu Bu. Dami mah dokter, naon ningal naon ujuk-ujuk kan tidak begitu Bu. Gara-gara boleh di mana saja boleh lihat. Tuh, kalau boleh mah di mana saja boleh lihat. Gitu tuh Bu. Tuh Bu. Tetap walaupun dia dokter perempuan haram melihat aurat etama Bu. Tuh ujuk-ujuk cing ningal ibu tetiasa Bu. Tetap tidak boleh, haram. Laki-laki pun sama haram. Lalu bagaimana Bu kalau misalkan dokter SPOG misalkan ya. SPOG melihat yang begitu karena pemeriksaan. Nah, secara hukum asal tetap haram, nggak boleh melihat. Hanya bisa tidak gitu aja. Bisa Bu, lamun tadi tong pas pemeriksaan, punten janjinya, Bapak ku bapak we Pak, cak sakumaha ente terus pembukaan sabaraha. Kumaha, mang we ku bapak sok cobian kan untuk gitu Bu. Makanya ibu yang sudah pernah ngelahirin kan tahu banget Bu, siga kumaha apa kalau ngetes pembukaan kumaha carana. Termasuk dicek kan ada yang nanti di perut, ada yang diabuskeun kadinya gitu. Ditinggali teh Bu. Eta nu ngajawabna anu tos nikah, Bu anu acan mentong. Anu tos ngelahirkeun ya. Dilihat kan Bu. Nah, secara hukum asal tetap haram. Tetapi kalau tidak bisa melakukan kecuali harus melihat, maka disebutnya hajah, kebutuhan. Kadang al-hajah bimanjilatid darurat. Kebutuhan yang mendesak sekedudukan dengan darurat. Sedangkan ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Kemudian ada kalimat al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dokter kalau memeriksa tanpa melihat masyaqqah, kesulitan. Maka al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu harus dibawa pada kemudahan. Maka dibolehkan dokter melihat. Sakumaha dibolehkeun? Ada kaidah. Ma'ubiha lid-darurati yuqaddaru biqaddariha. Sesuatu yang dibolehkan karena dalam kondisi darurat diukur sesuai dengan kebutuhannya saja. Sakitu ningalinya sakitu temenang leuwih gitu. Ibu disuntik, divaksin ku dokter laki-laki atau ku ahli kesehatan laki-laki. Vaksinnya itu, ini saya udah pernah divaksin belum Bu? Udah divaksin? Nah, itu vaksinnya perempuan oleh perempuan atau laki-laki oleh laki-laki atau campur? Oh perempuan sama perempuan, nah, baik. Andai oleh laki-laki dan tidak ada perempuan, ya si perempuan tapi itu bisa nyuntik Bu. Ku laki-laki, maka di sini kan ya, disingsat, apa disingsatin itu bahasa Indonesianya? Disingsingkan, ya disingsatin, mau disingsingkan kan dia. Kelihatan kan, nah kalau hanya memang batasnya sakitu, segitu bolehnya. Ibu wayah nanya, sesah dibuka we sareng ka dieuna atau bisa Bu. Jadi kalau memang hanya segitu-segitu saja.
Sesuatu yang dibolehkan karena darurat diukur sesuai dengan kebutuhannya. Satu saat orang kelaparan di tengah hutan, ayah babi. Itu dipencit-pencit acan, babi takol, takol gitu. Kemudian dibakar. Boleh mekal yang di jalan? Sing lapar, ke mekal di jalan, henteu Bu, sesuai dengan kebutuhannya saja saat itu. Dan ngeunah geningan dibakar teh orang bekal di jalan tuh. Jadi sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu diukur dengan sesuai kebutuhannya. Jadi di sini kenapa dokter perempuan boleh melihat? Jangankan dokter perempuan, laki-laki kan boleh. Ada mungkin di antara ibu-ibu yang dokter kandungannya laki-laki ningali kieu, apalagi punten misalkan di operasi sesar, ya kan? Perut juga aurat kan, teh eta hungkul Bu, lewat perutnya dibuka. Bahkan kalau nggak salah operasi itu ada yang makan seluruh tubuhnya dibuka kan, si bajunya diganti pakai baju itu, pakai nggak pakai apa-apa. Yang melakukan operasi adalah laki-laki, itu dibolehkan. Kenapa? Tadi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ada kesulitan, makanya dibolehkan. Gitu. Tapi tadi ada rambu-rambu. Sesuatu yang dibolehkan karena dalam keadaan terpaksa diukur sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah hadisnya di sini Rasulullah SAW ditanya, auratuna ma na'ti minha wa ma nadharu. Wahai Rasulullah, aurat kami manakah yang harus kami tutup dan tak harus kami tutup? Qala Rasulullah menjawab, ihfad aurataka illa min zaujatika au ma malakat yaminuka. Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau hamba sahayamu. Ia berkata, arojulu yakunu ma'arojul, bagaimana kalau laki-laki bersama laki-laki? Maka Rasul menjawab, inistata'ta an la yara'a ahadun pap'al. Jika engkau mampu tidak terlihat oleh seorang pun, maka kerjakan. Gitu. Kemudian aku bertanya lagi, warojulu yakunu kholian, bagaimana kalau seorang lagi sendirian? Jadi dengan laki-laki pun sama, harus dijaga auratnya. Tidak boleh misalkan laki-laki yang laki mandi bareng beri puntennya telanjang bulat gitu. Ibu-ibu dengan ibu-ibu sama ada sarua wae ieu mah gitunya. Silih rurunya, silih kosokan, nah, boleh tidak? Tidak boleh. Bu. Anak dengan ibu boleh enggak? Da anaknya masih TK kene, jangan Bu sama, bisiknya diakurkeun. Leung diakurkeun Bu, diobrolkeun jeung babaturanana. Ibunya ibu aku mah tuh hati-hati Bu. Kita mah kadang-kadang kan sok asa bebas jeung anak tanya, tapi hati-hati anak tuh ngarekam Bu. Apa yang dilakukan oleh ibu tuh direkam ke anaknya. Kita bisa caritakeun jeung babaturanana kan. Anak mah sok capetang ngobrol, iya ibu aku mah gini. Nah itu bahayanya. Makanya Islam mengajar Bu, bahkan nanti ada 3 waktu aurat, di mana si anak tidak boleh masuk ke kamar ibunya, ke kamar bapaknya. Karena itu termasuk di antara biasanya ibunya menanggalkan pakaiannya. Sebelum subuh, waktu zuhur, setelah sholat isya. Inilah yang ayat yang tidak merata oleh sahabat diamalkan. Karena berat. Nah berat teh, kamarnya kan segitu-gitu nak. Sehingga anaknya hese Bu. Nah bagaimana kalau sendirian? Apakah boleh Bu? Mohon maaf tanpa pakaian sama sekali sendirian. Dawa sasaha ieu. Paragadal, bari nangkalak, bari gegeber gitu kan misalkannya. Tak sasaha ieu. Apa kata Rasul? Fallahu ahaqqu an yustahya minhu. Allah lebih berhak untuk engkau malu kepadanya. Jadi ulah kena-kena sorangan Bu, nonton TV ya biasa we, purigir tekieu we dah hareudang tapi sikitu Bu. Memang usah saha Bu, tapi CCTV aya kan Allah. Allah lebih layak untuk engkau malu kepadanya. Nah sekarang batasan auratnya apa saja nih? Jadi kan tadi aurat itu bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah dan Rasulnya. Batasannya apa saja? Nah sekarang bab laki-laki dulu. Buat laki-laki itu ada 2 pendapat besar lah. Pertama, aurat laki-laki itu dari pusar hingga lutut. Nah ya populer ya. Jadi kalau kemana-mana sarung teh kudu semet dia Bu. Samet sampai ka tuurna. Nah itu laki-laki. Hadisnya dari Sa'id bin Rashid
menerima dari Abad bin Kasir, Abad bin Kasir menerima dari Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam menerima dari Atha ibni Yasar, Atha ibni Yasar menerima dari Abu Ayyub. Dengan lafaz ma fauqa rukbataini minal aurati wa ma asfala minas surrati minal aurati. Apa yang ada di atas dua lutut itu aurat, dan apa yang di bawah pusar termasuk aurat. Riwayat Imam Daruqutni dan Al-Baihaqi. Hanya hadis ini lemah. Gitu, hadis ini. Nah, di antara kelemahannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan di sanadnya dhaif, begitu pula mengatakan dalam At-Talkhis pada sanadnya ada rawi bernama Abad bin Kasir yaitu matruk. Nah, ini kelemahannya. Kemudian pendapat kedua, aurat laki-laki itu hanya kubul dan duburnya saja. Berarti paha bukan aurat. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Anas bin Malik, ini salah satu contoh hadisnya saja. Anna Rasulullah SAW ghaza Khaybar. Beliau ketika perang Khaybar, Fasolaina ingdah sholat al-godah. Kami sholat subuh bersama beliau di sana. Bigolasin ketika masih dalam keadaan gelap. Farokiban Nabiyu sallallahu alaihi wasallam warokiba Abu Tolhata wa ana rodipa Abi Tolha. Lalu beliau berkendaraan dan aku berkendaraan dibonceng oleh Abu Tolha. Pak Ajron Nabiyu sallallahu alaihi wasallam pizukoki Khaybar. Kami masuk ke gang Khaybar. Pak inna rukbati latamasu pakidan Nabi. Lututku menyentuh paha Nabi. Summa khasarul ijar an pakidi. Beliau kemudian menyingsingkan sarungnya itu dari pahanya. Hatta inni anduru ila bayadi pakidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku bisa melihat putihnya paha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama yang kedua memandang paha bagi laki-laki bukan aurat. Tapi meskipun dari dua pendapat ini, ari sholat memali kolor rungkul meren bu. Karena ada ihsan, ada yang lebih baik. Begitu. Ini kalau laki-laki ini. Kalau perempuan, batasan aurat perempuan itu seluruh tubuhnya. Perbedaan pendapatnya, ada yang mengecualikan wajah dan kedua tangannya. Ini jumhur. Ada yang mengatakan seluruh tubuhnya. Tidak boleh terlihat dari perempuan. Pokoknya mah temenang katingali. Harus tertutup seluruhnya. Kumaha tuh lamun teu tiasa ningalinya, menanglah di bolongan pas matana. Gitu supaya bisa melihat. Makanya kalau ibu yang pernah umroh itu ada yang di orang sana yang ditutup sama sekali kan. Tutup saja sama sekali. Saya pernah dulu ada tamu syekh dari Madinah, istrinya itu tertutup sama sekali. Di hordengan bu asli, kita hijab juga tutup. Karena nggak boleh. Dasarnya apa? Nah ini saya sampaikan secara garis besarnya saja. Jadi satu ada yang punya pendapat seluruh tubuh aurat apa perempuan itu aurat. Seluruh tubuhnya. Apa dasarnya? Surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Wa yahfadna furujahunna dan menjaga kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Jadi dulu mereka kalau pakai kerudung tuh di atas ininya masih kelihatan, dadanya masih terlihat. Turun ayat ini wal yadribna. Jadi wal yadribna bihumurin. Humur itu jama dari khimar. Khimar itu kerudung. Jadi bukan jilbab kalau di sana, khimar itu kerudung. Makanya kita pernah bahas kemarin khomer. Kenapa disebut khomer? Karena menutup akal. Nah, khimar karena menutup kepala. Jadi yang di atasnya tutupkan ke dada. Lewat muka enggak?
Kalau tutupkan hingga ke dada lewat muka tidak? Ayo nutupkan teh handap ka luhur, ti luhur ka handap, Bu. Ti dieu kan tutup, turunkan wal yadribna bi khumurihinna. Dari atas di sini Bu, turunkan, tutupkan kain kubung ke dada-dadanya. Dari sini ke dada. Pendapat pertama melewati muka kan, dari sini. Berarti wajah itu harus ditutup. Dengan ayat ini wajah itu harus ditutup. Gak boleh kelihatan. Lalu bagaimana kan kalau wajah ditutup malah bisa ningali atuh. Nah di sini ada Bu, boleh lihat ada nyebutkan mata nasabelah, sebelah merepot. Mata, makanya disebut make namanya nikob. Apa? Sakieta. Supaya apa? Karena kebutuhan untuk bisa melihat. Bahkan ada yang sama sekali tutup, kumaha carana tuh? Pakai penutup tapi kain yang bisa tembus pandang. Nah ini pendapat pertama. Seperti yang dipegang oleh Syekh Ali As-Sobuni. Nah, pendapat kedua, seluruh tubuh perempuan itu aurat. Kecuali wajah dan kedua tangan. Nah, untuk memahami ayat ini, ada beberapa hadis sebagai bayan, penjelas. Pertama ini hadis yang populer, walaupun sebagian ada yang melemahkan hadis ini. Aisyah meriwayatkan, Anna Asma binta Abi Bakrin, dakholat ala Rasulillah. Asma pernah menemui Rasulullah. Wa alaiha siabun rikok, ia pakai pakaian tipis. Asma jeung Rasul teh kapinaon, Bu? Adik ipar ya, kakak atau adik? Adik ipar, kakak ipar? Kakak, kan kakaknya Aisyah, beda ibu kan. Asma dengan Aisyah itu beda ibu, satu bapak beda ibu. Asma itu lebih gede duluan daripada Aisyah. Asma satu pakai pakaian tipis. Fa'a'rada anha, Nabi berpaling. Berarti ipar teh tetap Bu harus jaga. Jeung iparmu. Karena ipar hari ini bisa jadi istri kita hari yang lain gitu. Bisa kan? Boleh nikah jeung iparna kan boleh. Kalau yang ini sudah berpisah apakah cerai ataupun meninggal misalkan. Makanya hati-hati ka ipar mah ulah baragadal Bu bebas gitu. Kenapa? Karena tadi Nabi sendiri berpaling dari ipar. Tapi sulit nanti kieu Bu. Susahnya tuh. Kalau ada adik istri nebeng hidup di kita bingung teh. Bingung. Saya sendiri ngalaman. Duh, kumaha manya rek sapopoe di imah teh ditiung terus dah. Karena memang resiko sarumah gitu. Makanya ai ditolak tenak gitu manya diusir gitu pada dititipkeun di kita. Itu kadang-kadang agak-agak susah gitu ta. Karena kultur kita lain. Jadi sayanya nu banyak keluar akhirnya. Gitu kan. Itu yang enggak enak sebetulnya. Nah, karena ipar itu haram tapi tidak permanen. Ya kan? Haram dinikah, tapi bukan berarti halal untuk dilihat. Haram kan buat dinikah, tapi bukan berarti halal untuk dilihat. Dilihat cepengan tangan atau kumaha mana-mana bareng, tetap tidak boleh, Bu. Haram memang dinikah, tapi tetap harus menjaga, tidak boleh. Nah, makanya di sini Rasul kemudian berkata kepada Asma, ya Asma, biasanya kalau begini berarti Asma belum tahu hukumnya. Innal mar'ata idza balagotil mahid, perempuan itu kalau sudah sampai usia haid, artinya sudah haid ya. Nah, kemudian lam tasluh an yuro minha, tidak boleh terlihat dari dirinya ila hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi, beliau menunjukkan wajah dan kapun. Kapun deh ini. Bukan ini saja, ini. Kapun. Kalau ini kan dohrul kapi, ini batnul kapi, ini disebut kaffaihi, berarti secara umum gini. Ini dan ini. Ada yang menganggap lemah karena dianggap mursal hadis ini. Tetapi kebanyakan para ulama menggunakan hadis ini sebagai pembatas. Ayat yang tadi sebagai bayan. Tidak boleh menampakkan tubuhnya kecuali yang biasa nampak. Apa yang biasa nampak itu? Wajah dan kedua
tangannya. Nah, yang kedua, ini kita lagi berbicara pendapat yang kedua ya. Yang kedua, ada hadis begini dari riwayat Imam Abu Dawud, yang ini mah sahih. Abdullah bin Amr meriwayatkan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahan nisa fi ihramihinna anil qaffazaini wan niqab. Rasulullah melarang kaum perempuan dalam berihram memakai 2 kaos tangan dan tutup muka. Kalau orang ihram boleh pakai kaos tangan? Tidak boleh. Pakai tutup muka, bedakan dengan maskernya. Masker bukan niqab, walaupun sama akibatnya. Ya, walaupun sama akibatnya. Saya jadi tekarnal ibu teh nu mana gitu nya. Sama akibat tapi lain kan. Ieu mah karena ari niqab mah tadi ini syar'i gitu kan. Ari ieu mah lain syar'i urfi. Kenapa ibu make ieu? Kararti ku akal, sieun ku si copit ya. Mata make ieu. Nah, gini. Orang yang berpendapat bahwa wajah dan kedua tangan bukan aurat, selain hadis yang tadi menggunakan hadis ini, ketika orang ihram, kalau wajah itu aurat, tangan itu aurat, kenapa Nabi justru menyuruh untuk membuka? Padahal kan kenyataannya Bu, ketika kita sedang umroh atau haji, ketika sedang ihram itu sangat dimungkin, apalagi tawaf Bu, pagelek-gelek sangat mungkin bersentuhan. Padahal lebih aman pakai kaos tangan dah Bu. Gak akan ada fatwa pindah madhab untuk sementara. Karena kalau di Indonesia itu madhab Asyafi'i ya, ada fatwanya boleh pindah dulu madhab sementara ketika kita ke Saudi. Kenapa? Ka Imam Ahmad heula we ka ditu mah naon? Karena bersentuhan. Kalau batal repot mah gitu. Jadi sementara pindah madhab dulu. Ada kan punya fatwa begitu. Jadi pindah madhab sementara. Kalau pakai kaos tangan, pakai niqab itu lebih aman. Gitu. Tapi kenapa enggak dilakukan? Syariat mengatur tak boleh menutup wajah dan kedua tangan. Maka ulama yang kedua mengatakan kalau begitu wajah dan kedua tangan itu bukan aurat. Kenapa Nabi memerintahkan membuka? 3, ada hadis ketika Rasulullah tengah sholat id ya. Beliau pawa'adhahunna wa dzaqarahunna, menasehati kaum perempuan. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Karena kalian itu paling banyak menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Faqomatim ro'atun min sitotin nisa. Lalu ada seorang perempuan di tengah-tengah kaum perempuan itu berdiri. Interupsi. Sab'aul qaddain. Si perempuan ini pipinya hitam kemerah-merahan. Dia bertanya. Perempuan ini kemudian bertanya, 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah perempuan banyak menjadi ahli neraka? Kata Nabi, li'anna kunna tuksirna syakak. Karena kalian perempuan kebanyakan mengadu dan kupur kepada suaminya. Nah, ini dijadikan dalil untuk ulama yang kedua bahwa wajah bukan aurat. Terbukti si perempuan ini ketika id interupsi kepada Nabi dan pipinya merah hitam kemerah-merahan. Berarti tertutup tidak wajahnya Bu? Tidak tertutup. Ada lagi hadis yang lain yang terkenal ketika Rasulullah SAW ada seorang yang bertanya seorang perempuan ini wadi'atan, wajahnya cantik. Padahal yang dibonceng ningali di halangan ku Rasul. Ningali kada di halangan. Kalau cantik dilihat dari apanya Bu? Wajahnya. Makanya tadi ulama kedua berdasarkan ayat tadi dan dijelaskan oleh sunnah tadi, maka menyimpulkan bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangannya. Lalu bagaimana sikap ulama yang kedua terhadap niqab atau cadar? Nah, mereka mengatakan cadar ini adalah urusan keduniaan. Kalau mau pakai silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Artinya itu kembali kepada urusan keduniaan. Tapi kalau kata pendapat kedua ini syar'i. Apa alasannya selain ayat tadi? Karena wajah itu adalah
awal yang mendatangkan fitnah. Itu tundukan pandangan teh gara-gara naon Bu? Wajah. Cek nu kadua, justru dititah nundukkan pandangan tapi dah katingali. Ari tidak kelihatan mau buat apa ditundukkan pandangan, nah gitu. Jadi ada dua pendapat besar gitu. Terkait dengan hukum wajah dan kedua tangan. Gitu. Ada yang tadi harus tutup seluruhnya, ada yang mengatakan wajah dan kedua tangan itu tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Jadi masing-masing ada dalilnya. Kemudian yang keempat, hati-hati dengan ancaman bagi perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Di baju tapi dianggap telanjang. Abu Hurairah meriwayatkan, sebagaimana tercatat dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Sinpani min ahlinar lam arahuma qaumun, mahum siyatun ka'adnabil baqari yadraibuna biha annas." Ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihat mereka berdua. Satu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya. Yang berikutnya, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah. Diseueur sifatna ieu. Perempuan berpakaian tapi telanjang, nanti kita lihat kriteria ulama kaitan apa maksud berpakaian tapi telanjang. Yang menggoyang-goyangkan pinggulnya, alah atama, untung perempuan unggul di aman ya. Gutak-gitak bu lempang lagi ngahaja we digutak-gitak. Kemudian kepalanya seperti punduk unta, atasnya dikitukeun teh Bu, di kayak orang perempuan Arab kieukeun tah, di nol siga jini ojini mun eta jigarnya Bu. Apa jini ojini Bu? Mun apal kolot ibu berarti. Budak anu mal apalin. Luka dikeun tah. Nah, di atasnya itu kayak punduk unta nih. Kemudian perempuan itu tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, bahkan tidak akan mencium baunya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal harumnya itu bisa dicium dalam jarak yang jauh. Tapi perempuan ini gak bisa mencium bau surga. Perempuan berpakaian tapi telanjang, bari ngagutak-gitak. Komo lamun profesinya memang gutak-gitak. Dikasih uang gitu. Jika kumabu lamun hasil nuk itu pakai ngabangun masjid gitu. Pakai nyumbang majelis taklim, pakai umroh, pakai haji. Maka ayah Bu, eta teh Bu hajah tapi Gusti penampilanna sabada ibadah haji teh ditu we Bu Buni teh. Ka dieu mah biasa deui. Makanya di sini tidak akan mencium bau surga walaupun bau surga itu tercium dalam jarak yang jauh. Nah, kita lihat apa makna berpakaian tapi telanjang. Imam An-Nawawi menjelaskan, maksudnya menutup sebagian badannya dan membuka sebagian yang lain untuk memperlihatkan kecantikannya. Selalu ada akal Bu. Misal, ke atas enggak terlalu bagus, ke bawah bagus, tutupan kaluhur, buka ke handap, kan gitunya punya. Bawahnya, talus Bogor, loba tapak pelor deh. Kaluhurna alus, tutup ke bawah, buka kaluhur, tak gitu Bu. Ayeuna Bu, seluruh tubuhnya enggak bagus, enggak mulus. Aya totol-totolna bekas bisul, bekas borok Bu. Tapi bentuk tubuhnya bagus, tutupan seluruhnya tapi pakai pakaian yang ketat. Ya we Bu, arahna kumaha we carana ta. Itu termasuk berpakaian tapi telanjang, menutup sebagian, memperlihatkan sebagian. Memakai pakaian tipis yang menggambarkan warna kulit tubuhnya. Ini perempuan juga Bu. Ada yang ini nikahan Bu, pakai kerudung, tapi si belakangnya itu naonnya jenis kain teh, brukat naon teh, anu yang tembus pandang teh, bolong-bolongan teh. Nya, terus naon lucu, saya jadi rada ieu teh Bu,
tapak kerok lihat tukang teh, mun hatingali pisan Bu. Ya Allah jika asup angin penting teh Bu, tapak ngerokan di dia pas pan panjang, ari ka dieu na panjang teh Bu dicecepeng. Di dia na tembus pandang, terus berem ketinggali dua. Wah eta moal teh bekas ngerok Bu. Jadi enggak, itu tetap Bu, termasuk berpakaian tapi telanjang. Sementara dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan menutupi seluruh tubuhnya, akan tetapi ia mengikat kerudungnya dari belakang hingga nampaklah dadanya, maka jadilah ia telanjang dan akan dihukum di akhirat. Jadi pakai kerudung, talikeun ke tukang. Dadanya terlihat, itu pun sama. Ya pun anak mah tos nganggo hijab, hijabnya juga gitu. Hijab naonnya tadi Bu, yang diperintahkan bukan berkerudung. Ya, agama tuh nggak memerintahkan berkerudung. Tapi apa Bu? Nutupan aurat. Kalau berkerudung, kerudungan. Ya, orang berkerudung banyak, orang yang berkerudung tapi sekali ada angin ke bawah hiber. Itu berkerudung, bukan berkerudung tapi nutupan aurat. Alhamdulillah pun anak tos ditiung, ternyata Bu, ditiung talikeun ka dieu. Ieu na ngetat siga leupeut teh. Aduh, eta mah sanes ditiung Bu. Karena perintah itu bukan berkerudungnya. Tapi apa? Menutup auratnya. Nah, ini diantara kriteria berpakaian tapi telanjang. Kemudian poin 5, baik itu tamat kayaknya nanti berarti bersambung nih. Perintah menutup aurat ketika sholat. Kalau tadi aurat di luar sholat. Bagaimana kalau sholat terus sendirian di kamar? Nggak ada yang melihat. Boleh tidak Bu ditiung? Kan nggak ada yang melihat. Gitu. Orang pakai kerudung nutup aurat itu melindungi dirinya supaya tidak terlihat oleh orang lain. Ibu kalau ke rumah, pulang ke rumah buka kerudung tuh. Buka mah nyarek katidur ge ditutup di bau udah kieu kacida-cida teuing mikana tina sinetron. Orang pemain sinetron lebih rapih Bu. Kalau dia Sinta Bella itu Bu walaupun tidur pakai kerudung. Hebat etanya. Ini ada sinetron Bu, ibu mah dibuka eta mah tidur aja pakai kerudung. Ada beberapa artis yang tidurnya saya berkerudung, luar biasa itu. Uyuhan tidak hareudang. Ibu kan dibuka. Alasannya apa? Satu, di rumah. Enggak ada laki-laki yang bukan muhrimnya. Nah, sekarang sholat, saha di kamar, dikunci, dipoekan Bu. Perlu menutup aurat atau tidak? Ada nu ningali, geus we kudu tiung, Allahu Akbar gitu ya Bu. Nah misalkan ya, makanya ada aturan khusus. Ternyata dalam urusan sholat mah, bukan masalah terlihat atau tidak terlihat oleh orang lain. Tapi bagian dari syarat sah sholat. Maka Rasul menyampaikan, la yaqbalullah sholata haidin illa bikimarin. Allah tidak menerima sholat perempuan yang sudah haid, artinya sudah balik nih, kecuali bihimarin, dia harus pakai kerudung. Makanya dalam ayat yang lain, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap kali memasuki masjid, maksudnya ketika dia mau sholat. Kemudian dalam hadis yang lain, Ummu Salamah pernah bertanya, Sa'altu Nabiya SAW. Saya bertanya kepada Nabi, Atusolil mar'atu pidir'in wa kimarin laisa alaya izar. Boleh tidak seorang perempuan pakai baju kurung dan kerudung saja tapi tidak pakai sarung? Pakai kerudung, pakai baju kurung saja. Ibu kalau yang pernah ikut mengkapani, kan perempuan itu ada 5 pakaian ya. Ada selimut, 2 selimut, sarung, baju kurung, dir'un namanya, kemudian ada khimarun, kerudung kan. Nah, boleh nggak sholat pakai kerudung dan pakai baju kurung saja? Boleh? Nah, 2 setel, atas kerudung dan atasan, tapi tanpa ada bawahannya. Nah, maka jawaban Rasul, idza kana dir'u sabigon yugoti duhuro qodamaihi. Apabila baju kurungnya itu panjang sampai menutupi kedua kakinya. Nah berarti ini mode. Mau 2 setel, 3 setel, yang penting menutup auratnya. Mau 1 setel boleh Bu, dari tiung sampai ke handap langsung, boleh? Boleh.
Ini dari tiung Bu, bisa langsung imah mukana asli eta mah langsung tek tempelkeun. Langsung saja sekali ngagebrus langsung tertutup seluruhnya, itu boleh. Yang pokok menutup auratnya. Jadi di sini tidak mesti harus 3 setel, pakai kerudung, pakai atasan, pakai bawahan. Yang pokok apabila atasannya itu menutup, artinya yang pokok mah menutup auratnya, mau berapa setel pun boleh. Nah ini aturan perempuan di dalam sholat. Begitu. Nah karena sudah jam 3:30 kurang, nah, nanti kita ada tanya jawab aja. Nanti bagaimana di sini aurat wanita di dalam rumah. Kurang bereskin lah sampai bab ieu lah. Aurat wanita dalam rumah. Nah, Rasulullah SAW pernah mendatangi rumah Fatimah. Membawa seorang hamba sahaya yang dihadiahkan kepada Fatimah. Saat itu Fatimah memakai pakaian idza qanaat bi ra'saha, kalau ditarik nutupan kepala, lam yablug rijlaihi, kakinya tidak terlihat, tidak tertutup. Kalau ditutup nutupan kakinya, kepalanya terbuka. Daster mun urang mah teh Bu, daster ibu nyaman dengan sakitu teh nya. Tarik ka luhur, handap katingali, pedol ka handap, ka luhurna terlihat gitu. Maka ketika Nabi melihat, Nabi bersabda begini, innahu laisa alaiki ba'sun innama huwa abuki wa gulamuki. Panteuna naon ieu teh bapa anjeun. Jadi ketika Rasul datang, tarik ka luhur, katingali ka handap, pedol ka handap, morosot di luhur. Kata Rasul, ini kan bapak kamu. Nah berarti menunjukkan di rumah sendiri, di hadapan bapak sendiri seperti itu. Bukan berarti mohon maaf Bu, kalau begitu mah yang dengan muhrim mah boleh tanpa pakaian, lain begitu maksudnya. Ini di rumah seperti ini gambarannya. Jadi tarik ke atas kaki kelihat, tarik ke bawah di atas juga terlihat. Kata Rasul, tidak usah begitu. Kenapa? Ini bapakmu dan ini hamba sahayamu. Karena hamba sahaya kan boleh. Di hadapan waria kumaha? Pilih Bu, engke menikahkan anak dihiasna ku yang perempuan bukan aslinya gitu kan. Yang perempuan kan itu bukan aslinya. Boleh tidak Bu? Dirias oleh yang perempuan bukan asli. Nabi pernah marah begini. La yadkhulanna haulai alaikunna. Ketika ada seorang mukhonas itu waria masuk. Maka Rasul mengatakan, jangan biarkan laki-laki ini masuk menemui kalian. Artinya sagulung sagalang tetap tejeng ibu-ibu. Kan ada yang waria berhijab. Aku sudah hijrah, saya sudah bertobat. Besok saya menutup aurat, datang teh make tiung. Berhijab, make kerudung, syar'i. Tos naon? Hijrah. Itu kan hijrah teh hijrah meninggalkan kewariaan. Ini naon? Hijrah nutupan aurat. Aya, kan waria berhijab ada. Saya masih ada dulu dokumentasinya yang memperjuangkan hak ingin berhijab juga. Tangke kenging pengawasan yang ibu-ibu henteu, kata Nabi tidak boleh. Kemudian poin 8, aurat wanita muslimah di hadapan wanita non muslim sama. Depan non muslim juga tidak boleh. Kenapa? Ibnu Abbas pernah mengatakan, la yahilu lil muslimati antaroha yahudiyatun au nasroniyatun li alla tasipuha li zaujiha. Tidak halal bagi wanita muslimah terlihat auratnya oleh orang Yahudi atau Nasrani, walaupun teman Bu. Supaya wanita non muslim itu tidak menceritakan kondisi wanita muslimah kepada suami-suami mereka. Jadi tetap dilarang. Nah itu dulu barangkali sampai poin 8. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab-bab selanjutnya. Karena ia panjang Bu, sigana kayak lebih ke jam 4 ya. Tapi cekip pula di awet-awet lah supaya materinya masih nyambung. Barangkali ada hal-hal yang mau didiskusikan atau ditanyakan dipersilahkan. Ada MC yang siap menjawab.
Ya. Jadi kalau kata saya mah Bu, pakai pakaian syar'i itu bukan tidak boleh terlihat cantik. Kan tadi risan, memang fitrahnya cantik di hadapan perempuannya itu laki-laki. Kudu mantes Bu. Tetapi tetap Bu ada rambu-rambunya. Tidak boleh berlebihan. Jadi tambahan ke ayanu, tambahan ke dieu, itu adalah biasa nama lain ibu-ibu nu kieu sih. Makanya para ulama berdebat. Ibu bisa klik lah kalau di Google mah gambarannya ya. Kalau saya nggak bawa gambarannya. Ada yang mengkategorikan yang ditiungkeun di dia. Pokoknya ada tambahan yang sampai ngajendol di belah dieuna buk dikitukeun. Bukan semata-mata ada kelihatan rada sedikit kan suka ada Bu yang rambutnya di talian ya gitu. Tapi bukan sengaja tali kuna ka dieukeun kan. Memang tali ada kelihatan di belakang. Itu bukan kalau yang punduk unta yang di atas karena punduk unta kan bentuknya begini. Sengaja memang di atasnya sengaja ditambahan gitu. Bukan kelihatan seperti orang yang rambutnya panjang diikat di dia gitu. Tapi kan bisa Bu diikat juga supaya tidak punduk unta ya agak di sebelah sini kan saja gitu. Nah kalau menambah-nambahi apalagi supaya kan dulu teh kelihatan mewah begitu ya Bu. Itu khawatirnya kena ke situ. Walaupun masih debatable tafsirannya. Karena Nabi kan tidak menggambarkan. Hanya ini mungkin sangat berbeda ya. Para ulama menggambarkannya beda-beda. Karena ini kan tradisi masa lalu. Tapi minimal lihat saja dari bentuk Bu. Ibu bisa lihat unta siga kumaha bentukna gitu aja. Kalau memang membentukna siga kitu, ngahaja kan ada yang bagi runun kitu kena, terus dia kena itu yang kena. Makanya mending biasa, jika kieu aman Bu. Gitu. Seperti ini pun tos mantes sudah bagus. Gitu. Saya khawatir, saya sih tidak memponis Bu. Karena ini penafsirannya berbeda-beda kan. Tetapi kalau kita gambarkan punduk unta, minimal itu sudah mendekati kalau ditambahkan sehingga ngebelenong di belakangnya rada lebih tinggi daripada yang depannya. Makanya yang sederhana itu sudah termasuk bagus. Kemudian pankieu Bu ketika keluar tidak boleh tabaruj yang berlebih-lebihan. Dengan begitu kalau dikitu-kitu di rumah nama mangga dan mama manteskeun mangga, ada di rumah kan moal Bu, pasti keluar. Kalau keluar berlebihan itu kan justru sudah tidak boleh Bu. Justru keluar mah pakai pakaian nanti ada hadis-hadisnya. Warna ataupun pakaian tidak boleh apalagi nanti dalam hadis larangan pakai libasus suhroh. Pakai pakaian ngahaja tiung teh ditek ditambahan naon supaya kelihatan beda dari orang lain. Justru itu yang tidak boleh. Karena kalau perempuan keluar mah pakai harum-haruman saja bukan tidak boleh Bu. Makanya Bu saprak ngaji jadi pengajian teh bau kalekson atau apanya. Ya sekedar untuk menghilangkan bau tubuhnya boleh. Yang tidak boleh itu tercium sampai wangi gitu kan. Bukan nggak boleh pakai parfum Bu, di rumah mah silahkan. Kalau di rumah pakai parfum sewangi apapun mah enggak. Tapi keluar yang cukup saja untuk menghilangkan bau badan. Justru terlarang Bu dengan itu motivasinya apa pakai pakaian berlebihan. Nah kita belum masuk nanti tentang libas susuhroh ya. Libas susuhroh. Jadi kalau untuk kriteria punduk unta itu banyak digambarin. Kalau di Google bisa ya, kalau di Google tuh bisa di searching saja. Itu ada beberapa ulama yang mencoba mereka ulang, merekonstruksi seperti ini bentuknya. Itu beberapa penafsiran. Makanya walaupun belum tentu betul seperti itu, lebih baik kita hindari. Seperti itu. Walaupun kan nggak pasti begitu juga, tapi lebih baik dihindari. Toh bisa tampil pas, cantik tanpa harus seperti itu. Ditambah-tambahi. Leheng namun benar ternyata memang punduk unta semacam itu. Nah kita termasuk nanti berpakaian tapi telanjang. Khawatir Bu seperti itu. Gitu. Jadi menung biasa we Bu. Khawatir kena itu. Jadi nanti tinggal di googling lihat bagaimana orang merekonstruksi atau menggambarkan kerudung yang punduk unta. Kalau saya susah ngegambarkannya di sini.
Ya, mangga. Ya. eh Tentang tadi teh nu kaji teh naon Bu, jadi nggak ada lupa gara-gara nikop tadi teh. Pakai sholat pakai daster tidak boleh. Nyanyi sholat pakai daster mah tekenging. Ya, pakai daster mah tidak boleh atuh Bu. Enggak sholat pakai daster, daster mah jarang anu menutup sempurna. Akhirnya ditutupan, yang pokok itu yang terlihat di luarnya. Punten di mah punten bukan bab jorok Bu. Engke lamun sholat punten pakai segitiga pengaman tapi anu geus 3 tahun, geus 4 tahun misalkan, anu geus lapuk boleh tidak? Anu penting mah bersih, pan eta mah teu katingali, mun pakai di luarnya Bu misalkan nya, tapi tertutup misalkan. Nah sama, bukan daleman itulah kan itu masuk apa ya? Daleman ya. Orang yang nilainya apa Bu? Yang nampak. Yang nampak dalam mana mah gitu. Ngan kade bisi ka masjid gitu, eta unggul. Aya nanya kieu melih ekstrim. Ustaz boleh kau dalamnya pakai anduk terus ditutupan ku mukena? Yang pokok syarat itu nutup aurat. Kalau mau kena menutupi seluruh tubuhnya sah. Ngan kade bisi ka masjid kikituan gitu eta unggul Bu. Ya anduk sahara gerak pan bahaya eta Bu. Jadi sebetulnya yang kenapa ibu orang pakai mukena itu contohnya. Orang sholat begini boleh nggak? Boleh. Sekarang pertanyaannya kenapa pakai mukena? Gara-gara pakai daster. Ya kan? Kenapa orang pakai mukena Bu? Ya gara-gara pakai daster karena tidak boleh sholat pakai daster. Ditutuplah pakai mukena. Ari ibu geus kieu mah geus garining sudah nutup aurat naon pakai mukena deui. Kan sholat mukena mau enggak boleh kan? Ya mau kena, mau pakai mukena, mau enggak kan boleh. Yang pokok menutup aurat. Cing ibu tos umroh jeung haji, aya di itu disangsangkeun mukena di masjid. Kenapa? Karena yang pokok itu pakaian keseharian itu sudah harus menutup aurat dan siap untuk sholat. Begitu. Jadi siap untuk sholatnya. Makanya kalau orang misalkan pakai mukena berarti dia pakaian kesehariannya memang tidak menutup aurat. Makanya si mukena itu pakaian khusus sholat karena syarat sah sholat harus menutup aurat. Dalemannya itu nyamangga we. Yang pokok terlihat nanuk. Jadi penasaran mah kengeng Ustadz make mukena butut nutos 25 tahun teganti-ganti tah eta sah sholat nama. Hanya tenyunah teh dina khudzu zinatakum. Pakai pakaianmu yang indah ketika mau sholat. Padahal baju nu lain mah kapeser, tapi ari mukena tara update. Cik atuh Bu satahun mah 5 kali mah update mukena teh. Gitu. Kenapa Bu? Ya, tak dasar mah eta kena tina naon, mukena nu update gitu. Jadi sekali lagi kalau dalemannya nggak masalah, yang pokok yang keluarnya harus terlihat indah. Ai dalaman mau ditinggalikeun ka batur gitu. Jadi Allah menilai apa yang nampak. Begitu gitu. Kan bilih ke masjid hilap jo muka tadi buka we aja roana eta kaen tak kitu bu hati-hati ai ke masjid mah. Sebetulnya orang ke masjid itu kalau sudah pakai pakaian syar'i itu seluruh auratnya tertutup udah tidak usah bawa mukena. Adapun orang yang sudah pakaian syar'i make mukena khawatir dina kaos kakina kena najis, khawatir pakaiannya kena najis, nah bisi kitu meureunnan motivasinya gitu. Nah, bagaimana kalau pakai nikob gitu. Yang jelas ada larangan untuk pakai nikob itu adalah ketika sedang ihram. Gitu. Ke sholat mah para ulama ikhtilaf kaitan bahwa wajah itu harus kena ke tempat sujud gitu. Nah, pertanyaannya yang dimaksud wajah itu apa? Ari pipi wajah bukan Bu? Wajah. Ini dagu wajah? Wajah. Nah itu diantalkan. Hese. Maka Nabi isyarat kepada dua. Satu kening, dua kepada hidungnya. Jadi selama kening dan hidungnya kena, boleh. Makanya ada yang melarang, kalaupun pakai nikob turunkanlah ke handap. Gitu kan, supaya kena.
Tapi yang jelas ada larangan untuk pakai niqab itu ketika ihram. Nah, ketika sholat kaitan iya tadi. Para ulama contoh kan kaitan dengan orang pakai masker. Boleh nggak sholat orang pakai masker? Ada ulama yang mengatakan tetap tidak boleh pakai masker. Kenapa? Hidungnya tutupan. Karena tidak boleh orang sholat sambil menutup mulut. Tapi hadis yang tegas menutup mulut lemah hadisnya. Taruhlah menutup hidung. Gini. Ulama yang membolehkan pakai masker ketika orang bersin ya. Sedang sholat. Antapkan atau tutup, Bu? Kita sedang sholat nih. Haji, diklikitukan atau ditutup? Pakai apa? Pakai tangan. Boleh nggak menutup mulut dan hidung saat sholat? Boleh kan? Kenapa? Karena ada satu sebab. Karena kita sedang bersin, ditutup. Nah, sekarang kenapa pakai masker? Karena ada satu sebab. Apa sebabnya? Eta si koronce gitu. Karena khawatir ada eta virusnya, makanya ditutup. Makanya sah orang sholat sambil menutup hidungnya karena ada satu sebab. Nah, yang ikhtilaf itu kaitan niqab. Makanya hemat saya, kalaupun ibu-ibu yang pakai niqab yang lebih amannya, menenangkan tidak berbeda pendapat, ketika di kalangan ibu-ibu dan tidak dikhawatiri ada orang yang melihat, maka dibuka pun tidak masalah. Ketika tidak ada yang melihat. Misalkan hijabnya luhur, mau anu lihat ke belakang. Tapi kalau di tempat terbuka, yang naon make niqab, Bu lamun keur salat bisa katingali keneh. Ya kan? Pakai niqab, tapi ketika salat mah si eta bisa gitu keneh, Bu anu katingali. Jadi hayang ningali wajah mah tungguan, pasti eta salat tinggal tingali gitu kan. Makanya karena ada satu sebab misalkan terbuka karena khawatir ada orang melihat, tidak masalah orang kemudian pakai niqab. Karena yang jelas ada larangan tidak boleh pakai niqab itu ketika ihram. Padahal kan ihram mah sujud tuh, Bu. Nah itu mah pokoknya kahartos buka saja. Mengerti tidak mengerti buka karena aturannya. Gitu. Tapi ketika sedang sholat, tadi paling ada ulama ikhtilaf ketika ada pakaian yang menghalangi bagian wajah yang ketika dia sujud. Itu saja sebetulnya. Ikhtilafnya di situ. Gitu. Nah ada yang saya mah pakai niqab saja. Kenapa? Ketika saya sholat, saya buka, kemudian laki-laki lewat, ngaliuk, katingali. Maka kalau begitu ada kesempatan laki-laki melihat perempuan ketika sholat. Kan hijab tuh gak selamanya segede gini, Bu. Ada yang hijabnya pendek. Ibu di baruka, kata ringali kan. Lalaki kita baringali nah misalkan. Sementara dia yang punya pendapat haram. Misalkan wajah itu terlihat. Maka dia tetap pakai niqabnya. Hemat saya tetap sah. Tuh. Bagi yang punya pendapat bahwa niqab itu hukumnya wajib. Tapi ibu-ibu anu tidak punya pendapat wajibnya terkedah ditaroskeun, kan biasa weh gitu. Nah seperti itu, Bu. Nah sama dengan tadi orang pakai masker, kenapa, Bu? Karena melindungi dirinya dari virus sehingga pakai masker walaupun sedang sholat. Itu karena ada satu sebab. Sebabnya hilang, apa perlu pakai masker lagi enggak? Buka, Bu. Kalau sebabnya sudah hilang, coronanya sudah beres misalkan, tidak ada. Kan tidak hanya ibu-ibu saja sekarang, bapak-bapak juga sama. Itu barangkali. Ada hal yang lain, Mangga sebelum kita akhiri silakan. Make calana memang harus Bu tuh make calananya teu make sepatu make calana ya. Nu kumaha heula calanana eta masalahna teh Bu. Celanana nu kumaha heula kalau salat pakai celana boleh enggak? Boleh. Manya salat teu make celana kan ya. Tapi celananya seperti apa dulu? Kalau mohon maaf misalkan celana nanti punten tidak masih keneh ketat, menggambarkan bentuk tubuhnya, berarti dia tidak pas untuk dipakai sholat. Gitu Bu. Kersujud teh, ya itulah gambaran gitulah.
bisa asri gitu kelihatan sama sekali. Kecuali ada orang yang pakai celana. Tetapi bagian atasnya ini panjang menutupi lekuk tubuhnya, itu nggak masalah. Yang pokok walaupun nggak ideal ya kalau saya bilang. Tetapi yang pokok adalah lekuk tubuhnya tetap tertutup. Kan ibu kayak sebagian ada yang pakai celana kan ibunya, tapi tertutup kan. Nah seperti itu. Tapi dah iya mah ayah bu pakai celana jeans, ini pakai eta, sholat gitu. Hemat saya itu belum menutup, karena yang di pokok itu bukan mungkus aurat. Tapi nutup aurat. Jadi bukan membungkus aurat. Kecuali pakai, boleh nggak bu sholat pakai jeans? Boleh. Kalau jeansnya berbentuk gamis, mah enggak. Coba bentuknya gamis kan adanya, gamis tina jeans, mah enggak. Yang model apa bahannya mah silahkan bu, yang ibu nyaman gitu kan. Nah kalau masih menutup aurat boleh. Nah makanya yang semacam itu bagusnya diperingatkan pakai mukena. Ya, karena ningali teh enggak terlalu apa ya, keatasannya hanya sampai segini, ke bawahannya iya gitu, khawatir nanti malah sholatnya tidak sah. Apalagi pas sholat, kan kenapa ada ibu yang pakai mangset gitu. Ini, kenapa? Karena dikhawatirkan ketika takbir nyorosot, sedangkan ini bagian dari aurat. Begitu kan, nah sebetulnya itu. Jadi kalau ininya mah nggak masalah, tapi ketika takbir ini nyorosot ke dia. Ini terlihat, itu aurat. Bisa jadi batal sholatnya ketika dia tidak tertutup auratnya. Jadi hemat saya kalau pakai celana jeans yang ngetat, makanya bukan masalah celananya, tapi seperti apa dia celananya, stylenya. Longgar, gede, bagian atasnya menutupi lekuk tubuhnya, itu nggak masalah. Iya mati luhur kayaknya geus ngetat bu, tapi sholat seperti laki-laki gitu, nah itu sudah malah menutup, jadi malah terbuka auratnya. Karena kan tadi gambarannya, terbuka aurat bukan masalah kulit saja yang terlihat. Tetapi ketika lekuk atau bentuk tubuhnya masih menggambarkan auratnya, itu juga tidak boleh. Jadi saya kalau celananya memang ketat, itu hemat saya tidak sah untuk dipakai sholat bagi seorang perempuan. Tong boro-boro gitu, tuh lalaki oke ibu ayah bu, nusigana mah teu sah sholat nanti bu, pakai celana jeans ngetat, ketika sujud ceng-celengan katingali. Anu keluar dengan bu eta teh kenceleng teh mu make celana kenceleng, pas sujud teh set katingali da tinggal ngasupan duit koin pus ka dinya teh. Eta teh lalaki itu sudah batal salatna, terbuka auratnya teh. Kan teu apaleun teu sadareun eta unggul, karena mudah-mudahan Allah mengampuni karena teu sadar. Tapi da ke atas bajuna ngetat, ketika sujud melesit teh bu. Jadi abdi ge ya Allah cing eta teh hareupeun pisan jadi konsen atuh bu. Hayang asupan duit kan celengan eta pus tak karinyakeun bu. Da katingali pisan itu teh laki-laki. Yang semacam kabayang mun kitu nanti perempuan pun bahaya. Itu laki-laki saja ngaganggu itu apalagi perempuan. Ya itu bagian dari nasihat kita saja, kalau yang menemukan begitu lebih baik disarankan pakai mukena. Gitu. Ada Allah mah uninga tuh da abdi mah geus ikhlasnya eta saya teh bu. Nah eta makanya harus sesuai bu, bukan hanya ikhlas tapi benar atau tidak sesuai dengan syariat. Itu dulu barangkali, ini masih panjang keneh bu ngalalakon, insya Allah di kesempatan yang lain semoga kita dipertemukan kembali. Masih banyak poin-poin yang belum kita bahas. Ini mudah-mudahan ibu-ibu yang nanti mudah-mudahan sudah dapat filenya ya dalam bentuk, karena nanti masuk grup di share saja. Ini bisa dibaca lagi di rumah insya Allah. Ini belum bisa ada yang ditampilkan karena laptopnya masih di rumah sakit. belum bisa digunakan, jadi ya wayahna saya share berupa file dulu aja. Itu dulu barangkali yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.